Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata kuliah perilaku konsumen. Dan kali ini pada pertemuan ke-7 dengan bahasan kita kelompok. Artinya bagaimana suatu kelompok berpengaruh pada pembelian. Oke. Nah, capaian pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, mengetahui apa itu kelompok acuan atau dalam bahasa Inggrisnya namanya preference group ya. Kemudian mengetahui tentang bentuk pengaruh kelompok. Kemudian yang ketiga, mengetahui contoh pengaruh kelompok pada pemasaran. Dan yang keempat, bisa memberikan contoh pengaruh kelompok dalam pemasaran. Nah, seperti yang saya tulis ini, apa kelompok acuan itu atau preference group? Preference group yaitu kumpulan orang yang dianggap sebagai dasar pertimbangan untuk bertindak membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa. Misalkan kelompok sepeda, kalian punya kelompok yang suka bersepedaan, tentunya akan mempengaruhi kalian memberi merek pada sepeda tertentu. Ya. Kemudian kelompok arisan, contohnya misalkan ya akan memberikan pertimbangan, dasar pertimbangan untuk membeli suatu tas tertentu. Kelompok kerja akan memberikan pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, misalkan di sini pakaian tertentu. Kelompok wali murid misalkan, wali murid orang tua misalkan ya, akan menjadikan dasar pertimbangan untuk kalian bertindak untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, misalkan mainan atau pendidikan anak. Oke. Berikutnya, saya kecilkan muka saya ya. Bentuk pengaruh kelompok acuan. Ya, ada setidaknya 3 bentuk pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh kelompok acuan atau preference group. Yang pertama adalah secara normatif. Artinya apa? Secara normatif kelompok acuan menjadi suatu standar norma yang berlaku dalam pemilihan produk mereka. Contohnya gini, secara normal ya, secara normatif di lingkungan kalian misalkan, itu normalnya orang punya mobil yaitu Avanza misalkan ya. Normalnya orang di sekitar Anda, di kelompok Anda, kalau beli HP misalkan normalnya Samsung misalkan. Nah itu secara normatif. Sehingga ketika kita memilih suatu produk, ketika kita menganut pendapat kelompok secara normatif, ya kita akan membeli produk merek tertentu yang sesuai dengan standar dari kelompok itu. Kemudian kelompok acuan juga memiliki pengaruh dalam bentuk ekspresi nilai ya. Kelompok acuan memberikan ekspresi nilai terhadap suatu merek atau produk. Misalkan dalam satu kelompok kita ada rasa ekspresif ketika orang menggunakan misalkan HP iPhone ya, iPhone 12 misalkan. Nah, oleh karena itu akan menjadi suatu pemicu, menjadi suatu pertimbangan kita untuk membeli iPhone 12. Karena apa? Karena adanya pertimbangan dalam kelompok yang menjadi bagian dari kita, di mana kelompok tersebut memberikan nilai ekspresif, ya, memberikan nilai yang bangga, yang takjub, yang wow ketika kita membeli iPhone 12 misalkan. Sehingga kita membeli iPhone 12 karena pengaruh dari kelompok acuan yang dalam sisi ekspresi nilai. Kelompok acuan juga menjadi pengaruh dalam bentuk informatif. Ya, ketika kita mencari informasi, ketika kita datang ke kelompok kita, atau nggak usah datang ya, ketika kita diskusi di kelompok kita, mereka akan menjadi sumber informasi suatu produk. Misalkan saya mau membeli handphone, misalkan, kita akan tanya-tanya dan dia akan memberikan informasi yang sesuai dengan mereka ketahui tentunya, dan itu akan menjadi pengaruh bagi kita dalam membeli atau mengkonsumsi suatu barang atau merek tertentu. Contoh ya, seorang PNS mencari mobil lalu mempertimbangkan kelompoknya ya. Secara normatif di dalam lingkungan kerja, dalam kelompok kerja, kelompok acuan yang di sini saya contohkan kelompok kerja ya. Secara normatif kelompok tersebut menjadi standar norma di mana jika membeli mobil sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini saya contohkan adalah
Avanza, ya. Secara normatif kelompok tersebut menjadi acuan kita untuk membeli Avanza. Tetapi secara fungsi ekspresi nilai di kelompok kerja tersebut pasti akan lebih mengekspresi anggota kelompok yang mereka membeli mobil yang mahal, misalkan Wrangler Jeep misalkan. Nah, ini secara ekspresif, sehingga kalau kita terpengaruh dengan kelompok acuan dengan nilai ekspresi mereka yang mereka mengekspresi bukan terhadap normatif lagi, tapi mengekspresi ketika kita membeli mobil yang mewah. Atau sebagai informatif, ketika di lingkungan kita, di kelompok kerja kita, mereka memberikan informasi ketika kita tanya mobil apa yang kira-kira sedang bagus, mobil apa yang sedang happening misalkan ya, dan mereka menceritakan mobil misalkan Wuling Almas. Nah, akhirnya kita menjadikan dasar pengaruh, kita terpengaruh dengan kelompok acuan, yaitu dengan fungsi mereka sebagai informatif. Ya, cukup jelas ya. Artinya kelompok acuan ini bisa memberikan pengaruh kepada kita dalam membeli sesuatu barang merek tertentu dalam 3 hal. Yang pertama dalam normatif. Kalau normatif ya mereka itu normalnya, secara normal mereka membeli apa sih? Ya udah kita ikut membeli itu. Atau ekspresi nilai. Secara ekspresi mereka memberikan ekspresi yang wow itu ketika membeli apa. Atau secara informatif, mereka memberikan informasi-informasi kepada kita sehingga kita menjadikan pertimbangan untuk membeli suatu produk atau merek tertentu. Sekarang giliran kamu, berilah contoh. Sebutkan barang atau merek apa yang kamu beli dengan mempertimbangkan norma di kelompokmu. Apakah kamu membeli sneakers karena kelompokmu menganggap sneakers ada suatu standar sepatu anak kuliah? Dan sebutkan barang atau merek yang kamu beli dengan mempertimbangkan ekspresi nilai dari kelompokmu. Apakah kamu membeli iPhone karena kelompokmu akan memujimu? Ya. Dan yang ketiga, sebutkan barang atau merek yang kamu beli dengan mempertimbangkan informasi dari kelompokmu. Misalkan apakah kamu beli laptop hasil dari informasi kelompokmu, oh laptop ini bagus, fungsinya seperti ini. Nah, dan yang terakhir, sebagai marketer, jangan lupa mata kuliah ini adalah menjadikan Anda sebagai marketer. Sebagai marketer, apa yang harus Anda lakukan? Bila konsumen kalian dipengaruhi oleh kelompok acuan, apa yang harus kalian lakukan? Oke, sekian video untuk materi ke-7. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.